Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di acara Malam Selasa Penelusuran. Di episode kali ini, kita akan berbagi cerita mengenai kisah nyata tentang kejadian-kejadian yang terjadi di salah satu SMA yang berada di Kabupaten Garut. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan. Sudah tahun kelima, aku bekerja sebagai tenaga kependidikan honorer di salah satu SMA di Kabupaten Garut. Banyak tugas yang harus aku kerjakan. Menjadi operator, membantu berbagai tugas administrasi sekolah, dan belum lagi tugas sederhana lainnya, seperti memperbaiki peralatan-peralatan yang rusak. Terkadang, aku merasa lelah dan berpikir untuk berhenti. Lalu, mencari pekerjaan baru atau membuka sebuah usaha kecil-kecilan. Akan tetapi, setiap aku berpikir seperti itu, aku langsung teringat dengan keluargaku, terutama ibu. Wanita luar biasa yang berjuang seorang diri menghidupi anaknya tanpa mengenal lelah selepas kepergian ayahku. Sehingga hal tersebut menjadi alasan yang menguatkanku untuk tetap bertahan sampai saat ini, agar dapat membantu meringankan beban ibuku. Wan, belum mau pulang? Tanya guru yang sedang bersiap-siap untuk pulang. Belum, Pak. Nanti masih ada kerjaan yang belum selesai. Oh, gitu. Ya sudah, dilanjut. Ya, Pak. Hati-hati di jalannya, Pak. Iya, Wan. Minta tolong, itu ada gelas sama piring bekas tadi. Istirahat ya. Tolong itu dibersihkan. Oh, siap Pak. Nanti saya bersihkan. Sekolah mulai sepi. Tersisa hanya beberapa orang yang berada di sekolah dan segelintir siswa yang sedang melakukan kegiatan organisasi. Aku melanjutkan kembali pekerjaanku. Dan tak terasa, waktu sudah menunjukkan sekitar jam 5:30 sore. Aku berhenti sejenak dari pekerjaanku, beristirahat karena badan terasa capek dan pegal setelah hampir berjam-jam duduk di depan komputer. Aku pergi mengambil piring dan gelas yang kotor, lalu mencucinya di toilet yang ada di ruang guru. Ketika sedang mencuci, tiba-tiba terdengar suara pintu ruang guru terbuka. Aku berhenti dan mengecek siapa yang masuk ke ruangan tersebut. Ternyata tak ada siapapun di sana. Aku berpikir pintu itu terbuka karena saat terakhir ditutup tidak rapat, sehingga mudah terbuka manakala dihembus angin. Aku pun melanjutkan kembali mencucinya. Akan tetapi, terlihat sepintas dari sudut mataku, seolah ada yang segelebatan orang sedang berjalan. Satu kali aku mencoba untuk menghiraukannya. Namun segelebatan itu kembali terlihat. Pundakku pun mulai terasa panas dan perasaanku mulai tidak enak. Aku dengan segera untuk menyelesaikan, lalu pergi ke depan untuk membeli kopi dan rokok. Masih can pulang gini, Wan? Ucap satpam yang berada di depan. Acan, can beres pegawaian euy. Ai itu di dalam aya barudak keneh.
Aya pak, eta we bodak organisasi. Suganteng barubar budak teh. Puguhan acan. Disuruh pulang we pak, tos sore teuing. Kayak bisa aya orang tua anu nyari atau kumaha. Kondisi capek seperti ini paling pas menyeduh kopi hitam. Sebab bagiku kopi hitam terasa memberikan ketenangan dan membuat mata menjadi melek kembali. Sambil duduk santai di ruang lobi, aku hendak membuka handphoneku untuk mengirimkan pesan kepada ibu. Memberitahu bahwa aku pulang akan sedikit telat. Tapi ternyata handphoneku tertinggal di ruang kerjaku. Aku pun pergi untuk mengambilnya. Setelah kembali lagi ke ruang lobi, aku dikagetkan dengan kopi hitam yang aku simpan di atas meja tadi menjadi berkurang. Anjir, saya minum kopi orang. Karena minum saya ada yang minum. Aku menggeruduk kesal dalam hati. Aku mencoba menanyakan ke salah satu satpam temanku. Kuplek, manehnya yang minum kopi orang? Kopi di mana? Orang tadi dia jaga. Jawab si Kuplek. Aduh sia ah. Bebe jawa ya hayang mah ku urang pangbelikeun. Demi Allah, ai maneh wan. Urang tadi di dieu. Yeuh malahan urang mah aya keneh kopi susu na meja. Saha atuh anjeun nginum kopi urang? Teuing mbah meureun. Ketika aku sedang berada di depan, terdengar suara teriakan dari dalam sekolah. Salah satu siswa sambil berlari datang menghampiri kami. Pak, minta tolong pak, itu teman saya pak, ada yang kesurupan. Aku pun bergegas untuk melihat kondisi siswa yang katanya kesurupan. Siswa tersebut menangis keras. Sesekali teriak, tertawa, lalu menangis kembali. Aku mencoba menghampirinya. Dek istighfar dek. Kunaon dek. Siswa yang kesurupan itu malah berteriak kencang sambil menatap semua orang dengan tatapan yang penuh amarah. Agar tidak membuat situasi semakin panik, aku menyuruh Kuplek untuk segera pergi mencari orang yang bisa menyembuhkan anak ini. Tolong, hayang balik. Siswa yang kesurupan tersebut terus secara berulang-ulang mengucapkan keinginannya untuk pulang. Sambil menunggu, aku menyuruh siswa yang lainnya untuk berada di sekelilingnya. Dikhawatirkan ia berlari atau melakukan tindakan yang dapat mencelakakan anak tersebut. Tak lama Pak Ustadz pun datang. Ia segera menolong anak tersebut. Setelah semuanya mulai membaik, aku segera menyuruh mereka untuk segera pulang. Meminta salah satu teman siswa tadi untuk mengantarkannya pulang. Dan meminta semua siswa yang menyaksikan kejadian ini untuk tidak pernah membiarkannya tersebar luas dan dibicarakan kepada orang lain. Hari mulai gelap. Aku memilih untuk melanjutkan pekerjaanku besok. Meski besok itu hari libur, namun mau bagaimana lagi? Terpaksa aku harus datang. Sebab jika hari ini aku paksakan, aku merasa tidak akan berjalan lancar.
setelah berbagai rentetan kejadian yang aneh terjadi. "Wan, badai angkat jam sabaraha?" tanya ibuku. "Kewe atos duhur ka sakolana mah." "Kade atuh ulah wengi teuing. Mamah badai angkat heula." Eta ka Ten Bibi ngalongok saurna tos 2 dinten teu damang. "Mun atuh mah kade mama angkat heula nya." Mager sekali rasanya untuk pergi. Ditambah kondisi badan yang tidak enak sepulang kemarin. Belum lagi isi kepalaku yang merasa seolah dihantui dengan banyak pertanyaan akan kejadian kemarin. Sebab hampir selama aku bekerja di sana, baru pertama kali aku mengalami dan melihat kejadian yang tak masuk akal menimpaku. Memang, kadang sekali ketika ada piket malam, aku merasakan hawa yang tiba-tiba membuat bulu kuduku merinding. Namun hanya sebatas itu saja. Selebihnya, aku hanya mendengar beberapa kejadian mistis itu dari penjaga sekolah saja. Sudahlah. Jika aku larut memikirkan hal yang tak jelas ini, hanya membuang waktu dan mengganggu pekerjaanku saja. Sekitar jam 1:30 siang, aku pun pergi ke sekolah. Sampainya di sana hanya terdapat 2 orang di pos security yang berjaga. "Ayo naon wae poe Minggu ke sekolah?" tanya Pak Kardi. "Ieu we Pak, pagawean kamari can beres. Hoream diisukeun mah bakal nambah paciweuh. Bapak jaga malam?" "Nya jaga. Can pulang ieu ge." "Nah, atuh can pulang. Kenu masih kuple. Cenah mah di jalan. Mejongjon gantiannya." "Oh, mun atuh. Abi kalau betulannya Pak. Nya sok." Aku mulai masuk ke ruangan. Suasana terasa sunyi. Aku melihat hanya ada 6 orang siswa yang sedang mengerjakan tugas kelompok di ruang kelas. Aku menghampiri mereka, mengingatkan mereka untuk tidak berlama-lama di sekolah. Sebab masih ada rasa takut kejadian seperti kemarin terjadi kembali. Aku membuka YouTube, mencari playlist musik yang biasa aku dengarkan, agar situasi tidak merasa hening. Tak lupa amunisi kupersiapkan, segelas kopi beserta rokok sebagai teman kerjaku. Di sela-sela pekerjaan, aku pergi melihat apakah anak yang tadi sudah pulang atau belum. Aku melihat mereka masih ada, dan mereka terkesan tidak sedang mengerjakan tugas. Malah mereka terlihat seperti banyak bercanda, ngobrol, ketawa ketiwi sedari tadi. Aku pun mencoba menghampiri. "Udah selesai ngerjain tugasnya?" "Belum Pak," jawab salah seorang dari mereka. "Masa belum selesai? Dari tadi saya perhatikan kalian malah ngobrol, malah main-main. Saya gak mau tahu, sebelum jam 4 kalian harus pulang. Selesai tidak selesai, kalian harus pulang ya, ingat." "Ya, baik Pak." Terpaksa aku harus sedikit tegas kepada mereka.
Padahal biasa aku menyuruh anak-anak yang datang ke sekolah di hari libur, entah itu ada kegiatan organisasi, eskul, mengerjakan tugas, atau sekedar main, untuk tidak segera pulang. Aku selalu menyuruh mereka pulang apabila hampir mendekati azan maghrib. Setelah dari sana, aku hendak pergi ke toilet yang berada di bawah. Ketika di dalam toilet, terdengar suara orang yang sedang mencuci piring. Sahnya nunggu bahan piring. Dalam hatiku bertanya, Kuplek, Plek, mana kan ngumbahan? Tak ada suara yang menjawab. Aku berpikir si Kuplek yang sedang berada di toilet samping. Tok, tok, tok. Aku merasa kaget dengan suara yang mengetuk ke pintu toilet. Plek, saya ulah jahil terlucu sumpah. Aku merasa kesal jika dijahili seperti ini. Aku pun segera keluar. Lalu setelah melihat ke toilet yang terdengar suara orang yang mencuci piring, ternyata di sana tidak ada siapapun. Namun kondisi keran air tidak tertutup. Meski di satu sisi aku merasa mulai takut, akan tetapi aku masih dapat berpikir bahwa si Kuplelah yang sedari tadi menjahiliku. Sepertinya ia segera lari agar tidak diketahui olehku. Aku pun berjalan menuju pos security untuk menghampiri si Kuplek. Plek, sia jahil anjir. Jahil naon mana? Orang karege datang sing sumpah. Waduh. Tadi manehnya nunggu bahan piring di WC tukang. Tuluy ngagedor panto. Henteu. Demi Allah, orang karek datang. Celila malahan mah. Perasaanku mulai tidak nyaman. Pikiran negatif yang tadinya coba untuk aku tidak pedulikan, sekarang memenuhi seisi kepalaku. Perasaan takut pun mulai menyelimuti diriku. Aku segera kembali ke ruang kerjaku untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Setibanya di depan ruang kerja, aku melihat pintu kerjaku terbuka. Padahal seingatku, terakhir sebelum aku pergi, aku sempat mengunci pintu ruanganku. Aku berjalan ke arah depan dan samping, mencoba mengecek apakah ada orang yang benar masuk ke dalam ruanganku atau tidak. Ketika sedang berjalan, aku melihat ruang seni lampunya menyala. Aku mencoba untuk berjalan ke arah sana. Namun, belum sampai di ruangan tersebut, terdengar suara gamelan dari arah ruang seni. Tanpa berpikir panjang, aku memilih untuk segera kembali ke ruangan kerjaku. Tak terasa, hari sudah gelap. Sementara pekerjaanku masih saja belum selesai. Musik kuputar dengan lumayan keras agar dapat membuat suasana tidak mencekam. Tapi sia-sia saja. Malah kejadian aneh seolah semakin menjadi. Terlihat seperti kepala
yang sedang mengintip ke arahku dari arah jendela. Kemudian sekelebatan putih berjalan bolak-balik di lorong tersebut. Tubuhku merasa panas dan berat. Sekujur tubuhku menjadi merinding dibuatnya. Aku dibuat kaget dengan suara tersebut. Saya tak tunggu lah. Anjir teh. Perasaan takut dan kesal bercampur aduk. Aku tidak bisa mengerjakan pekerjaanku dengan tenang. Sebisa mungkin aku membaca doa dan mendengarkan suara murotal dengan harapan tidak ada yang mengganggu kembali. Akan tetapi suara orang yang sedang menggumam terdengar olehku. Akhirnya aku memutuskan untuk mengakhiri pekerjaanku, sebab aku berasumsi hal gaib yang ada di sini merasa terusik dengan keberadaanku. Aku bergegas mengunci pintu dan segera untuk pulang. Namun sialnya, sampai di parkiran, kunci motorku tidak ada. Anjing, tinggalin meja ya majigana. Aku mencoba meminta diantar oleh Skuplay yang sekarang kebetulan berjaga malam di sekolah. Tetapi setelah aku lihat, si Skuplay tidak ada di pos security. Sepertinya ia sedang keluar membeli makan atau membeli rokok. Mau tidak mau, aku memberanikan diri untuk kembali ke ruangan mengambilnya. Ketika sedang berjalan di tangga, aku dikejutkan kembali dengan sosok perempuan yang sedang berdiri menghalangi jalanku. Badanku merasa terpaku. Tatapanku tak bisa lepas melihat sosok perempuan yang berlumuran darah. Pakaiannya yang kotor, rambutnya yang panjang sedada, namun wajahnya tertutup tidak terlihat. Tolong, aku mau pulang. Tolong saya, antarkan saya pulang. Saya tidak mau di sini. Saya mau pulang. Jantungku berdegup kencang. Kakiku gemetar. Mulutku terasa terkunci selepas mendengar sosok perempuan tersebut berbicara. Rasa takut benar-benar menguasaiku. Aku berusaha untuk mengucapkan doa, namun terasa sulit sekali untuk mengucapkannya. Aku ingin segera berlari, tetapi tidak bisa. Aku mendengar ia berkata, namun entah apa yang sedang ia bicarakan kepadaku. Yang jelas, ia hanya meminta tolong serta meminta untuk diantarkan pulang. Aku melihat teruk kesedihan, amarah, dan rasa kecewa yang mendalam dari sosok tersebut. Antarkan aku pulang. Aku tidak bisa pergi dari sini. Tolong aku. Beberapa detik,
dibuat terpaku. Akhirnya kakiku bisa kegerakan. Aku tak ingin memperdulikan apa yang sosok itu ucapkan. Aku segera lari ke depan meminta tolong. Namun, ketika di lorong mendekati pintu lobi, seketika dari berbagai arah bermunculan banyak makhluk gaib. Aku terdiam lemas, pasrah. Mereka semua seolah sedang menatapku. Seumur hidupku, baru kali ini aku melihat berbagai bentuk dan rupa dari makhluk gaib. Aku melihat banyak sosok perempuan seperti kuntilanak, pocong, dan bentuk yang setengah manusia, setengah hewan. Kemudian ada sosok tinggi besar bermata merah, lalu hampir sekujur tubuhnya penuh dengan bulu. Taringnya yang tajam dengan cepat menghampiriku dan berkata, "Tong ditulungan, antap genut tadi minta tulung ke maneh. Maneh ulah wani-wani ngusik. Ji, balik ka ditu ayeuna." Setelah sosok tinggi besar itu berbicara, aku segera lari. Aku meminjam motor temanku untuk pulang. "Lek, aing minjem motor maneh, urang rek balik." "Nah, aing motor dinya kunaon?" jawab si Kuplek. "Pokoknya menginjem. Isuk kurang ceritakan. Maneh ulah ka jero, cicing we di dieu, omat." Untungnya si Kuplek tidak ribet. Aku pun pulang ke rumah masih dengan kondisi antara percaya dan tidak percaya dengan yang kualami tadi. Aku tidak bisa menyembunyikan rasa takut dan kepanikanku. Aku takut hal buruk terjadi menimpaku. Aku terus berpikir-pikir, apa yang salah, apa yang telah kuperbuat hingga hal mengerikan ini terjadi menimpaku. "Aya naon wan?" ibuku bertanya sampai aku di rumah. "Henteu mah, teu naon." Aku berusaha untuk tidak bercerita, sebab rasanya belum pas untuk aku ceritakan. Akan tetapi, ibuku seolah mengerti dengan apa yang menimpaku. Gerai bakjuk, bebersih, wudhu, sholat, tah, iya, telah, sok, telah. Aku pun meminum air yang diberikan ibuku. Perlahan, aku mulai tenang. Namun badanku terasa tidak enak. Tubuhku menjadi panas. Tidurku pun menjadi gelisah. Esok paginya aku tidak masuk kerja. Aku izin karena sakit. Sekujur badanku terasa berat. Aku berpikir, apa gara-gara kejadian menyeramkan kemarin aku menjadi sakit, atau karena aku terlalu kelelahan mengerjakan pekerjaanku? Ibuku memanggil orang untuk memijit badanku. Selesainya dipijit, badanku terasa mulai ringan dan mulai membaik.
Lalu bapak tukang pijit itu berkata, "A, terawas badan teh, da aya nu ngiring ka Aa, aya nu minta tolong ka Aa." Aku dibuat menohok dengan pernyataan bapak tersebut. Ternyata kejadian yang aku alami itu benar adanya. Hingga sampai saat ini masih menjadi sebuah tanda tanya dalam pikiranku. Siapakah sosok perempuan yang saat itu muncul berada di depanku? Semenjak kejadian itu, aku tak berani untuk pulang malam. Setelah beberapa minggu berlalu dari kejadian tersebut, ada satu siswa yang masuk ke ruanganku. Lalu, tanpa basa-basi, ia berkata kepadaku bahwa dia didatangi oleh seorang perempuan. Perempuan itu hendak menyampaikan pesan untukku. Pesannya, antarkan aku pulang.